semuanya, Bu Guru harap kalian tetap sehat ya di rumah. Nah, kali ini kita akan masuk materi berikutnya, yaitu tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Pada bagian ini, Bu Guru akan menjelaskan mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Oke, untuk itu selamat menyaksikan ya. Klasifikasi materi dan perubahannya. Pada bagian ini, Bu Guru akan menjelaskan unsur, senyawa, dan campuran. Ini adalah tujuan pembelajaran kita kali ini dengan nilai sekolahnya, yaitu peserta didik menunjukkan sikap disiplin dalam pembelajaran daring. Sebelum kita masuk ke unsur, senyawa, dan campuran, kita cari tahu dulu apa itu zat atau materi. Nah, semua benda yang menempati ruang disebut dengan zat atau materi. Nah, macam-macam materi di sini ada materi padat atau benda padat, contohnya kayu, benda cair, contohnya air, dan benda gas, contohnya udara dalam balon. Selanjutnya adalah karakteristik dari zat atau materi tadi. Yang pertama yaitu padat. Gambarnya seperti ini. Nama lain dari padat adalah solid. Yang pertama cirinya partikel berdekatan dan teratur. Yang kedua, partikelnya susah dipisahkan, dan yang ketiga adalah volume dan bentuknya tetap. Materi yang kedua yaitu cair atau liquid. Nah, kalau liquid ini ciri-cirinya partikelnya masih berdekatan tetapi tidak teratur, kemudian partikelnya lebih mudah dipisahkan, dan yang terakhir adalah volume tetap dan bentuk berubah. Materi yang ketiga yaitu gas. Dengan ciri jarak partikelnya jauh, partikelnya mudah dipisahkan, dan yang terakhir volume dan bentuknya berubah-ubah. Perubahan wujud zat yang akan Bu Guru jelaskan saat ini adalah perubahan wujud sementara, artinya perubahan wujud yang dapat kembali ke wujud semula. Nah, ini karena adanya pengaruh suhu terhadap wujud benda. Berikut ini akan Bu Guru jelaskan satu persatu. Materi itu ada materi padat, gas, dan cair. Nah, selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan satu persatu perubahan wujudnya. Yang pertama, dari padat ke cair disebut dengan mencair. Contohnya adalah es batu yang berubah menjadi air jika dipanaskan dengan suhu tertentu. Berikutnya, cair menjadi padat disebut dengan membeku. Contohnya, air berubah menjadi es batu jika didinginkan dengan suhu tertentu. Selanjutnya, cair menjadi gas, yaitu menguap. Contohnya, alkohol yang didiamkan lama-lama akan habis karena menguap jika dibiarkan terkena udara. Selanjutnya, ada gas menjadi cair, disebut dengan mengembun. Contohnya adalah gelas yang berisi es akan terlihat embun di bagian luar gelas. Berikutnya ada gas menjadi padat, disebut dengan mendeposisi. Contohnya, uap air berubah menjadi salju. Dan yang terakhir adalah padat menjadi gas, disebut dengan menyublim. Contohnya, kamper yang didiamkan di lemari lama-lama akan menjadi habis. Berikutnya ini adalah bagan klasifikasi materi atau zat. Nah, materi itu dibagi menjadi dua, ada zat tunggal dan campuran. Kalau zat tunggal ini sendiri dibagi menjadi dua lagi, yaitu unsur dan senyawa. Sedangkan campuran, ada campuran heterogen dan campuran homogen. Ya, berikut ini adalah perbedaan antara unsur, senyawa, dan campuran. Kalau unsur tersusun dari satu jenis atom saja. Kalau senyawa tersusun dari dua jenis unsur atau lebih secara kimia. Kalau campuran tersusun dari dua atau lebih unsur atau senyawa secara fisika. Berikutnya, unsur tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Senyawa dapat diuraikan menjadi unsur-unsur penyusunnya dengan reaksi kimia biasa. Campuran
dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya secara fisika. Senyawa, perbandingan massa unsur-unsurnya selalu tetap, kalau campuran tidak tetap. Senyawa sifat berbeda dengan unsur penyusunnya. Kalau campuran sifatnya sama dengan sifat zat penyusunnya. Berikut ini adalah contoh unsur senyawa dan campuran. Yang pertama unsur, contohnya N atau nitrogen, Au atau aurum, nama lainnya emas. Fe itu adalah ferum, nama lain dari besi. O2 itu adalah oksigen dan H2 adalah hidrogen. Selanjutnya senyawa, ada NaCl, nama lain dari garam dapur, H2O, air, C6H12O6 itu nama lain dari sukrosa. Dan yang terakhir campuran, contohnya larutan gula, larutan garam, dan campuran pasir dan air. Ya, setelah kalian menyimak video pembelajaran tadi, silakan kalian mengerjakan 2 soal berikut ini. Yang pertama adalah lengkapi tabel ini dengan menuliskan 20 nama unsur dan lambangnya. Dan yang kedua, tadi Bu Guru sudah menjelaskan bahwa campuran itu dibagi menjadi 2 jenis. Nah, silakan kalian jelaskan dengan detail.